wabarakatuh. Saya Aini Dwiyanti Putri dengan NIM 2007517 dengan prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan IKK Boga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil presentasi saya yang dari mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah. Pada penelitian ini, yang akan dievaluasi adalah pelaksanaan pembelajaran pengolahan makanan kesempatan khusus kelas 12 Desa Boga di SMK Sahid Sukarta. Untuk pelaksanaan pembelajaran pengolahan makanan kesempatan khusus belum pernah untuk dievaluasi, sehingga akan dilakukan penelitian evaluasi untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran pengolahan makanan kesempatan khusus. Mode penelitian ini menggunakan CIPP, yaitu singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Model CIPP banyak digunakan untuk memahami aktivitas-aktivitas. Untuk evaluasi konteks dilakukan untuk melihat kembali pertimbangan suatu tujuan dengan kebutuhan. Evaluasi input dilakukan untuk mempelajari apakah perencanaan program telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Evaluasi proses dilakukan untuk mempelajari apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana, dan evaluasi produk untuk mengetahui apakah tujuan program telah tercapai dengan baik. Pengolahan makanan kesempatan khusus. Menurut Dr. Andes Triwiningsih, hidangan kesempatan khusus adalah kesempatan yang di luar biasanya atau di luar acara rutin sehari-hari. Dapat diartikan hidangan yang disajikan hanya dalam kesempatan khusus atau waktu tertentu, atau hidangan yang disajikan pada kesempatan yang biasanya atau di luar acara rutin sehari-hari. Fungsi kesempatan merupakan ungkapan rasa syukur terhadap Sang Pencipta alam semesta, mengandung filosofi, dan merupakan simbol atau lambang yang berwujud hidangan, dan merupakan sarana untuk berkumpul kerabat atau masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan, dapat disimpulkan terdiri dari beberapa kelompok CIPP antara lain. 1. Konteks SMK Sahid Surakarta untuk tahun ajaran 2017 sampai 2018 pada kelas 12 11 Jasa Boga menggunakan KTSP dan 10 Jasa Boga menggunakan kurikulum 13. Untuk pembelajaran pengolahan makanan kesempatan khusus sudah sesuai dengan materi yang diajarkan di SMK Sahid Sukarta, kurikulum KTSP. Tidak hanya menggunakan kurikulum KTSP, guru menggunakan kurikulum 2013 untuk meningkatkan kualitas sekolah dan kesiapan di dunia kerja. Untuk semua materi, pelajar telah tersampaikan dengan waktu yang sudah menyampaikan materi, yaitu kurangkan textbook pada mata pelajaran pengolahan makanan kesempatan khusus. 2. Ada input. Pada latar belakang pendidikan guru sudah sesuai dengan standar kompetensi guru. Untuk mengajar di jurusan Jasa Boga, guru mempunyai tingkat sarjana pendidikan, jurusan pendidikan teknik Boga dengan pengalaman kerja di SMK Sahid Sukarta selama 10 tahun. Kemudian, guru pengampu sudah mengikuti sertifikat kompetensi pengolahan makanan dan sertifikat kompetensi asesor di bidang Jasa Boga. Selanjutnya, untuk motivasi siswa mengikuti pelajaran, pengolahan makanan kesempatan khusus dikategorikan tinggi, tetapi beberapa
Submotivasi memiliki kategori rendah yaitu keinginan, keminatan, pengakuan, kemauan, dan hukuman. Kemudian untuk kategori tinggi pujian. Untuk jumlah siswa yang termotivasi untuk belajar sebanyak 29 dengan persentase 4,9%. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah SMK Sahid dikategorikan baik. Ruang teori sudah lengkap dengan berbagai media untuk pembelajarannya dan ruang praktik untuk prasarana untuk dapat menunjang pembelajaran. Akan tetapi, ada perubahan kurikulum 2013 SMK Sahid Sukarta. Kekurangan alat untuk mengajar pada pelajaran Fusion Board. Untuk biaya selama praktek sekolah sudah menyediakan sebesar 150 sampai 300.000 per kelompok dan biaya pengadaan barang didapatkan dari yayasan sekolah. SMK Sahid Sukarta merupakan sekolah swasta hingga untuk pengajuan biaya sarana dan prasarana mengajukan ke pihak yayasan. Tidak hanya pihak yayasan untuk mengajukan biaya sarana dan prasarana. Sekolah biasanya mengajukan ke pihak negara, tetapi akibat kurangnya ruang sehingga pihak negara tidak bisa memberikan sarana dan prasarana yang diajukan pihak sekolah. Proses perencanaan pembelajaran guru pengampu harus mempersiapkan RTP yang sudah disesuaikan oleh silabus. Dengan ada persiapan RTP, guru mengampu merasa semangat untuk mengajarkan anak didik di kelas dengan adanya persiapan sebelum mengajar di dalam kelas. Pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan media LCD, gambar, dan membawa makan aslinya sehingga siswa dapat mengetahui secara langsung. Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran pengolahan makanan, kesempatan khusus yaitu panjangnya jam pembelajaran dan materi yang ada sangat sedikit, sehingga guru pengampu kesulitan. Tapi untuk mengatasinya, guru pengampu melakukan diskusi per kelompok sehingga pembelajaran dapat tercukupi. Penilai pembelajaran guru melihat dari ujian teori, ujian praktik, dan tugas yang telah diberikan guru. Apabila dalam pelaksanaan ujian siswa tidak mencapai nilai KKM, guru memberikan remedial kepada siswa agar nilai siswa tersebut mencapai nilai KKM. Ada nomor 4, produk. Hasil nilai akhir siswa yang dilihat pada aspek afektif, kognitif, dan motorik pada pembelajaran pengolahan makanan kesempatan khusus dapat dikategorikan rendah sebanyak 40 siswa dengan presentasi 4,17%. Nilai dari keseluruhan 72 siswa. Nilai yang paling rendah yaitu 80 nilai, yang paling tinggi 90. Dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran pengolahan kesempatan khusus di sekolah SMK Sahid Surakarta sudah berjalan lancar dengan dapat menyampaikan semua materi yang telah diajarkan. Hanya itu hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.